Nah, kali ini saya akan melakukan uji praktikum tentang osmosis. Di sini medianya adalah kentang. Kita melakukan 3 buah perlakuan. Yang pertama, perlakuan air saja. Yang kedua, perlakuan air ditambah 1 sendok garam. Dan yang ketiga adalah perlakuan air ditambah 2 sendok garam. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama kita punya kentang yang telah dipotong dengan panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Di sini saya menggunakan panjang 4 cm, untuk lebarnya 2 cm dan tinggi 1,5 cm. Selanjutnya kita juga ada garam. Ada 3 buah gelas dengan ukuran yang sama, dan ada air. Selanjutnya kita memasuki ke sesi langkah-langkah dari praktikum osmosis kentang ini. Langsung saja ya ke langkah yang pertama. Pertama, isi 3 buah gelas dengan air. Isinya juga harus sama tingginya. Seperti yang sudah dilihat, 2 sudah saya isi. Ini itu kira-kira 7 cm. Langsung saja kita isi gelas yang ketiga ya dengan air. Nah, kurang lebih 7 cm. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berikan 3 perlakuan. Yang pertama, airnya saja. Yang kedua, beri 1 sendok garam. Yang perlakuan yang ketiga, beri 2 sendok garam. Oke. Langkah yang selanjutnya akan ada memasukkan kentang ke tiap-tiap gelas. Nah, pengamatan ini dilakukan secara 15 menit sekali selama 2 jam. Kita harus memantau ini setelah kentang masuk ke dalam masing-masing gelas. Langsung saja ya. Pengamatan akan kita mulai saat kentang masuk ke masing-masing gelas. Oke. Satu, 2, 3. Nah, pengamatan akan dilakukan saat kentang sudah di dalam gelas. Nah, setelah melaksanakan pengamatan selama 2 jam, nah di sini sudah langsung terlihat ya perbedaannya, bahwa pertama dari teksturnya, yang kentang yang direndam di dalam air teksturnya terlihat lebih keras, terasa lebih keras, dan terlihat warnanya pun lebih cerah dibandingkan kentang yang direndam di dalam garam. Nah, sedangkan kentang yang di dalam garam teksturnya itu lebih lunak dan warnanya pun lebih pucat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam peristiwa ini terjadi peristiwa osmosis, yaitu peristiwa perpindahan yang dialami dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Bagaimana penjelasannya? Dalam kentang yang direndam dalam larutan air bersifat hipotonik, sehingga konsentrasinya lebih rendah daripada kentang. Hal itu yang menyebabkan kentang ini teksturnya bisa tetap keras, bahkan bisa lebih keras daripada sebelumnya, karena konsentrasi dari air akan berpindah ke kentang. Nah, dalam larutan garam itu bersifat isotonik, yang membuat konsentrasi kentang yang lebih rendah pindah ke konsentrasi tinggi, karena larutan isotonik memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding konsentrasi kentang. Nah, hal itulah yang memicu bahwa kenapa saat kita memotong kentang atau apel sering kita simpan di dalam air biasa, agar tekstur dari kentang atau apel itu tetap terjaga dan
warnanya pun akan tetap cerah. Dan kesimpulan yang terakhir dari percobaan ini bahwa kentang yang disimpan dalam larutan air ataupun kentang yang disimpan dalam larutan garam mengalami peristiwa osmosis, yaitu peristiwa perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila praktikum ini banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan pengamatan selama 2 jam. Nah, di sini sudah langsung terlihat ya perbedaannya bahwa pertama dari teksturnya, yang kentang yang direndam di dalam air teksturnya terlihat lebih keras, terasa lebih keras, dan terlihat warnanya pun lebih cerah dibandingkan kentang yang direndam di dalam garam. Nah, sedangkan kentang yang di dalam garam teksturnya itu lebih lunak dan warnanya pun lebih pucat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam peristiwa ini terjadi peristiwa osmosis, yaitu peristiwa perpindahan yang dialami dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Bagaimana penjelasannya? Dalam kentang yang direndam dalam larutan air bersifat hipotonik, sehingga konsentrasinya lebih rendah daripada kentang. Hal itu yang menyebabkan kentang ini teksturnya bisa tetap keras, bahkan bisa lebih keras daripada sebelumnya karena konsentrasi dari air akan berpindah ke kentang. Nah, dalam larutan garam itu bersifat isotonik yang membuat konsentrasi kentang yang lebih rendah pindah ke konsentrasi tinggi karena larutan isotonik memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding konsentrasi kentang. Nah, hal itulah yang memicu bahwa kenapa saat kita memotong kentang atau apel sering kita simpan di dalam air biasa agar tekstur dari kentang atau apel itu tetap terjaga dan warnanya pun akan tetap cerah. Dan kesimpulan yang terakhir dari percobaan ini bahwa kentang yang disimpan dalam larutan air ataupun kentang yang disimpan dalam larutan garam mengalami peristiwa osmosis, yaitu peristiwa perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila praktikum ini banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah sinar matahari.
warna kemerahan sehingga tidak terlihat begitu detail.